Halo, perkenalkan nama saya Leonardo Angelo Iskandar dengan NIM 2017 0451 0090. Saya akan melakukan judul TA bernama perbandingan efek-efek aerodinamika pada mobil tipe hatch antara menggunakan spoiler dengan tidak menggunakan spoiler. Jadi untuk bab 1 saya akan memulai dengan pendahuluan. Saya akan memulai bab 1 ini dengan latar belakang. Latar belakang dari penelitian saya ini adalah saya akan menjelaskan mobil pertama kali dipopulerkan oleh Henry Ford dengan Ford Model T. Karena hal ini mobil sudah bukan lagi menjadi barang mahal. Karena kepopulerannya muncul banyak kebutuhan yang memerlukan mobil sehingga muncul mobil tipe pickup, hatchback, SUV, dan sebagainya. Mobil yang saat ini sedang populer digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu mobil tipe hatch. Mobil tipe hatch itu sendiri adalah suatu bentuk bodi mobil di mana bagian punggungnya menyerupai cakar. Mobil-mobil yang menggunakan bentuk bodi ini adalah SUV, hatchback, estate, dan sebagainya. Mobil ini memiliki kestabilan dan keaerodinamisan yang berbeda dengan mobil tipe sedan dan coupe karena bentuk punggungnya yang berbeda dengan mobil tipe lainnya. Salah satu cara yang paling mudah untuk meningkatkan keaerodinamisan mobil tipe hatchback adalah dengan memasang spoiler. Spoiler adalah suatu alat aerodinamik otomotif atau fitur aerodinamik yang dibuat untuk membuang pergerakan udara yang tidak diinginkan seperti turbulensi atau drag. Alat ini biasanya diterapkan pada mobil balap atau mobil komersil lainnya karena bentuknya yang sederhana dan mudah dibuat serta mudah untuk dipasang. Spoiler juga mempengaruhi kestabilan suatu kendaraan. Desain spoiler pada setiap kendaraan selalu berbeda tergantung dari bentuk bodi mereka. Untuk mobil tipe hatch, desain spoiler yang biasa digunakan berupa ducktail. Ducktail spoiler adalah bentuk spoiler yang menyerupai bentuk paru bebek yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan downforce kendaraan tersebut. Biasanya spoiler ini dipasang pada bagian atas pintu bagasi mobil hatch. Kemudian kita masuk pada bagian rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang saya jelaskan tadi, rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana perbandingan efek-efek aerodinamika yang terjadi antara mobil hatch menggunakan spoiler dengan tidak menggunakan spoiler. Rumusan masalah lainnya yang juga dapat diambil adalah bagaimana karakteristik berkendara mobil hatch akibat dari efek-efek aerodinamika yang terjadi. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, langkah-langkah yang dapat saya lakukan yaitu: pertama, membuat model mobil hatch secara 3D menggunakan software. Kedua, melakukan simulasi pergerakan aliran udara pada model mobil tersebut menggunakan software dan pada saat menggunakan spoiler dan tidak menggunakan spoiler. Pembuatan mobil hatch ini juga saya aplikasikan pada dunia nyata. Pengujian pergerakan aliran udara pada mobil tersebut menggunakan wind tunnel pada saat menggunakan spoiler dan saat tidak menggunakan spoiler. Kemudian kita memasuki tujuan mengapa saya melakukan penelitian ini. Tujuan yang ditetapkan untuk penelitian ini adalah memperoleh informasi mengenai efek-efek aerodinamika yang terjadi pada mobil tipe hatch pada saat menggunakan spoiler dan tidak menggunakan spoiler. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui karakteristik berkendara mobil hatch akibat dari efek-efek aerodinamika yang terjadi, baik saat menggunakan spoiler maupun tidak. Kemudian kita memasuki manfaat penelitian dari penelitian yang saya lakukan ini. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pemberian data-data dan informasi dari penelitian ini secara ilmiah terhadap masyarakat umum. Untuk bidang otomotif, kiranya penelitian ini dapat menjadi informasi yang berguna untuk pengembangan modifikasi atau optimisasi kendaraan secara aerodinamika. Kemudian kita memasuki batasan masalah dari penelitian ini, yaitu pada pengujian secara nyata, penulis menggunakan wind tunnel yang dibuat untuk eksperimen praktikum, sehingga model dari mobil hatch yang dibuat ini harus disesuaikan dengan skala kecil. Pengujian dilakukan menggunakan model mobil merek Honda Brio generasi pertama. Data yang dihasilkan bisa berbeda pada mobil merek lain dengan tipe mobil yang sama. Pengujian dilakukan tanpa perhitungan kebersihan mobil dan kondisi ban. Kebersihan mobil dan kondisi ban memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap aerodinamika kendaraan. Kemudian hal-hal yang diteliti merupakan di mana terjadinya aliran turbulen dan aliran laminer pada bagian mobil, besar drag coefficient yang dihasilkan oleh model mobil, dan besar gaya tekan yang terjadi pada model mobil. Kita memasuki bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah aerodinamika. Secara terminologi, aero artinya udara dan dynamic artinya gerakan. Secara definisi, aerodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan aliran udara.
ilmu ini adalah cabang dari ilmu mekanika fluida. Ilmu ini sering digunakan dalam penerapan desain pesawat dan kendaraan otomotif. Dalam mendesain suatu kendaraan, aerodinamika memiliki peran penting dalam bagaimana kendaraan tersebut bergerak, mulai dari manuver berbelok hingga gerak lurus. Aerodinamika mempengaruhi kecepatan, konsumsi bahan bakar, dan kestabilan kendaraan. Tujuan dari penerapan ilmu aerodinamika pada bidang otomotif adalah yang pertama, memprediksi gaya dan momen kendaraan. Kemudian yang kedua, memprediksi aliran fluida yang melalui saluran tertutup. Terdapat dua macam aliran fluida, yaitu aliran laminer dan aliran turbulen. Untuk menentukan aliran manakah yang diterjang oleh suatu kendaraan, dibutuhkan yang namanya Reynolds number untuk mengetahui apakah aliran fluida tersebut laminer atau turbulen. Kemudian parameter ukur lainnya yang perlu diketahui untuk menghitung aerodinamika kendaraan yaitu drag coefficient. Drag coefficient ini sering digunakan oleh pabrikan otomotif sebagai acuan untuk menentukan gaya gesek yang dilalui oleh suatu kendaraan. Kemudian kita memasuki definisi mobil itu sendiri. Mobil secara definisi adalah kendaraan beroda 4 yang digerakkan oleh suatu sistem propulsi. Sistem propulsi yang biasa digunakan adalah mesin pembakaran dalam. Tetapi seiring berjalannya waktu, mobil-mobil saat ini ditenagai oleh motor listrik. Mobil pertama kali diciptakan oleh Ferdinand Verbier pada tahun 1672. Mobil yang beliau ciptakan menggunakan mesin uap sebagai sistem propulsinya. Tetapi untuk mobil pertama yang populer itu disebut Ford Model T yang diciptakan oleh Henry Ford. Karena Ford Model T ini mobil bisa menjadi sebuah barang yang digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia. Kemudian kita memasuki definisi mobil hatch itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, muncul bermacam-macam permintaan dan kebutuhan yang diinginkan pada suatu mobil. Muncullah bermacam-macam tipe kendaraan seperti mobil sport utility vehicle, mobil pick-up, dan sebagainya. Salah satu mobil yang sedang populer di kalangan masyarakat saat ini yaitu mobil hatch. Mobil hatch adalah tipe mobil yang memiliki pintu besar pada bagian belakang mobil yang dapat dibuka ke atas. Walaupun sebenarnya mobil hatch memiliki variasi yang luas, mobil tipe ini seringkali dipandang sebagai sedan kecil yang berbentuk hatch. Mobil ini menjadi populer pada era modern ini karena volume bagasi yang besar serta ruang interior yang luas. Hal lain yang membuat mobil ini populer yaitu kemampuan manuver mobil ini yang lincah sehingga mobil ini mudah untuk diparkir. Kemudian kita memasuki spoiler. Spoiler adalah suatu komponen bodi kendaraan yang tujuan utamanya adalah membuang gerakan udara yang tidak diinginkan pada saat melewati bodi kendaraan mobil tersebut. Desain suatu spoiler juga memiliki fungsi yang berbeda pada spoiler lainnya. Contohnya ada spoiler mobil balap, yaitu yang fungsinya untuk memberikan gaya tekan atau downforce pada mobil tersebut agar dapat bermanuver dengan lincah dan cepat. Untuk mobil komersial, spoiler yang digunakan untuk mengurangi drag dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Material suatu spoiler juga akan mempengaruhi kinerja spoiler itu sendiri. Karena banyaknya fungsi yang dapat diperoleh pada spoiler, muncul beberapa variasi spoiler yang umum digunakan. Salah satu tipe spoiler yaitu disebut front spoiler. Spoiler jenis ini biasa dipasang pada bagian depan mobil. Istilah lain dari front spoiler adalah air dam. Front spoiler didesain untuk meningkatkan aliran udara dan mengurangi drag suatu mobil. Spoiler ini biasa terbuat dari material yang ringan seperti plastik, aluminium, atau carbon fiber. Front spoiler seringkali digunakan pada mobil balap, tetapi belakangan ini juga sering digunakan pada mobil komersial untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Prinsip kerja front spoiler yaitu untuk membuat pola aliran udara yang menguntungkan pada bagian depan mobil. Front spoiler akan mengarahkan pola aliran udara menuju tempat lain. Front spoiler juga mengurangi jumlah udara yang melewati bagian bawah mobil, sehingga mengurangi lift. Adanya lift mengakibatkan mobil tidak stabil saat berkendara dan kadang-kadang akan membuat pengemudi kehilangan kontrol pada mobil tersebut. Kemudian kita memasuki salah satu jenis spoiler yang disebut lighted spoiler. Lighted spoiler adalah jenis spoiler yang memiliki lampu rem terpasang di dalam spoiler tersebut. Jenis spoiler ini biasa digunakan sebagai estetika kendaraan, tetapi juga memiliki fungsi meningkatkan keaerodinamisan mobil itu. Karena adanya lampu rem tambahan pada spoiler, pengendara lain dapat lebih mudah melihat kendaraan tersebut sehingga meningkatkan keamanan dari pengendara lainnya dan pengendara tersebut. Kemudian ada yang disebut pedestrian spoiler.
Pedestal spoiler ini dalam segi fungsi mirip dengan lighted spoiler, yaitu untuk memberikan nilai estetika pada suatu kendaraan dan meningkatkan performa kendaraan secara aerodinamika. Perbedaannya adalah spoiler ini memberikan peningkatan performa kendaraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lighted spoiler. Material yang sering digunakan pada pedestal spoiler ini yaitu fiberglass, polyurethane, carbon fiber, dan plastik ABS. Kemudian ada yang disebut roof spoiler. Nah, spoiler jenis ini adalah jenis spoiler yang digunakan oleh mobil hatch ataupun SUV. Roof spoiler dirancang sedemikian rupa untuk diletakkan pada bagian atap pintu bagasi mobil hatch. Tujuan utama dari roof spoiler ini adalah untuk mengurangi drag pada bagian atap mobil dan meningkatkan downforce kendaraan tipe hatch. Secara umum, bentuk dari roof spoiler seringkali menggunakan bentuk daktil, yang artinya berbentuk seperti paruh bebek. Kemudian ada yang namanya lip spoiler. Lip spoiler ini meskipun bentuknya sederhana, tetapi memiliki fungsi yang sangat berguna. Banyak produsen mobil menggunakan tipe spoiler ini dalam mobil-mobilnya karena pembuatannya yang sangat mudah dan tidak memakan biaya banyak. Pemasangannya pun juga tergolong mudah. Spoiler ini juga populer karena tidak terlihat menarik perhatian. Spoiler jenis ini biasa dipasang oleh mobil tipe sedan. Kemudian kita memasuki bab 3, yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah simulasi wind tunnel menggunakan software pada saat menggunakan dan tidak menggunakan spoiler, serta pengujian wind tunnel secara nyata pada saat menggunakan dan tidak menggunakan spoiler. Model mobil yang digunakan untuk pengujian ini adalah Honda Brio Satelli versi facelift generasi pertama. Tahapan berikutnya adalah menentukan parameter ukur. Untuk pengujian baik menggunakan software maupun wind tunnel, parameter yang diamati sama untuk keduanya. Parameter yang diamati yaitu besarnya drag coefficient yang terjadi, besar downforce, lift force yang terjadi pada kendaraan, jumlah udara yang terbuang sia-sia, serta pengamatan arah aliran udara yang mengalir pada kendaraan. Pengujian ini dilakukan pada kecepatan udara 60 km per jam hingga 70 km per jam untuk mensimulasikan kecepatan kendaraan. Dari hasil pengujian ini akan terlihat karakteristik gerak kendaraan tipe hatchback pada saat menggunakan dan tidak menggunakan spoiler. Untuk menentukan parameter ukur, perlu ditentukan alat pengujian yang digunakan. Untuk simulasi aerodinamika akan menggunakan software ANSYS. Untuk pengujian pada dunia nyata akan menggunakan Industrial Wind Engineering Tunnel atau LIWET dari Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi sebagai alat pengujian wind tunnel. Kemudian saya akan memasuki bab 4, yaitu hasil dan analisis. Yang pertama, jenis mobil dan spoiler. Pada pengujian perbandingan efek-efek aerodinamika yang terjadi pada kendaraan tipe hatchback pada saat menggunakan dan tidak menggunakan spoiler, penulis menggunakan Honda Brio. Penulis itu saya menggunakan Honda Brio generasi pertama versi facelift dan menggunakan spoiler orisinil yang sudah dipasang oleh Honda berupa roof spoiler. Material roof spoiler yang saya gunakan pada Honda Brio adalah material plastik komposit agar dapat menangani gaya dorong tanpa terjadinya deformasi plastis. Untuk jenis mobil yang digunakan, saya menggunakan Honda Brio generasi pertama versi facelift karena mobil ini termasuk salah satu jenis kendaraan yang populer di Indonesia. Spesifikasi dari mobil yang diuji tidak mengalami perubahan. Jenis ban, jenis spoiler, jenis spion, dan sebagainya tidak diubah sama sekali. Saya tetap menyesuaikan dengan spesifikasi awal yang ditetapkan oleh Honda. Hal ini saya lakukan agar data percobaan sesuai dengan spesifikasi stok mobil. Segala macam perubahan terhadap bodi maupun ban dapat menyebabkan perubahan data aerodinamika yang bisa terjadi cukup signifikan. Kemudian untuk pengujian pertama saya melakukan pengujian ANSYS. Untuk pengujian aerodinamis secara ideal, saya menggunakan pengujian wind tunnel menggunakan software ANSYS. Dengan menggunakan ANSYS dapat diperoleh data-data yang ideal karena tidak terpengaruh faktor eksternal seperti kekotoran kendaraan, aliran angin yang tidak konsisten, dan sebagainya. Data-data yang dihasilkan dari percobaan ini sama dengan pengujian menggunakan wind tunnel, yaitu drag coefficient, drag force, lift force, downforce, dan Reynolds number. Pengujian menggunakan model 3D dari mobil Honda Brio generasi pertama. Data-data yang diperoleh dari simulasi ini akan digunakan sebagai pembanding untuk pengujian di dunia nyata. Kemudian saya melakukan pengujian menggunakan wind tunnel. Wind tunnel yang saya gunakan yaitu wind tunnel tipe LIWET atau Industrial Wind Engineering Tunnel yang dimiliki oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT sebagai alat pengujian wind tunnel. Saya menggunakan wind tunnel jenis ini karena wind tunnel tersebut memang dirancang untuk pengujian aerodinamika kendaraan komersial, kendaraan darat.
Kecepatan maksimum aliran angin yang dapat diberikan oleh wind tunnel ini yaitu sebesar 20 meter per sekon atau 72 km per jam. Kecepatan ini sudah cukup menurut saya karena kecepatan tersebut merupakan kecepatan standar yang dilakukan oleh para pengendara dalam mengemudi. Bagian-bagian mobil yang diamati secara garis besar yaitu upper body, underbody, dan roda. Pada wind tunnel testing ini pengujian dilakukan secara 2 kali, yaitu pengujian saat menggunakan roof spoiler dan saat pengujian menggunakan tidak menggunakan roof spoiler. Dan kita memasuki bab 5 yaitu simpulan dan saran. Pertama, kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan terhadap Honda Brio mengenai efek-efek aerodinamika yang terjadi pada kendaraan tersebut jika menggunakan spoiler dan tidak menggunakan spoiler, dapat dipetik beberapa kesimpulan seperti berikut. Pada pengujian menggunakan software atau menggunakan software ANSYS, nilai drag force pada bagian atas mobil saat menggunakan spoiler lebih tinggi dibandingkan saat tidak menggunakan spoiler. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan keberadaan spoiler, muncul nilai drag force yang lebih tinggi akibat gesekan terhadap spoiler tersebut. Kemudian kedua, berdasarkan data hasil pengujian baik menggunakan software ataupun menggunakan wind tunnel, dapat disimpulkan bahwa keberadaan spoiler tidak mempengaruhi nilai D-force yang terjadi pada kendaraan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, pada pengujian menggunakan software dan wind tunnel diperoleh nilai downforce yang lebih tinggi pada saat menggunakan spoiler dibandingkan tidak menggunakan spoiler. Berdasarkan hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan di bawah keberadaan spoiler mempengaruhi nilai downforce yang terjadi pada kendaraan. Desain atau bentuk spoiler juga mempengaruhi bagaimana aliran udara mengalir pada kendaraan, sehingga mempengaruhi nilai downforce kendaraan. Kemudian kita memasuki bagian saran. Dari penelitian yang saya lakukan, saya muncul beberapa saran yang dapat diterapkan untuk penelitian lebih lanjut, yaitu yang pertama, pada pengujian menggunakan wind tunnel akan lebih baik jika kendaraan dibersihkan terlebih dahulu hingga menyerupai keadaan kendaraan saat masih baru, karena debu dan kotoran lainnya dapat mempengaruhi hasil pengujian meskipun tidak terlalu signifikan. Yang kedua, pada pengujian menggunakan wind tunnel juga akan lebih baik jika menggunakan wind tunnel yang memiliki kapabilitas kecepatan angin lebih tinggi dari 72 km per jam untuk penelitian pada kecepatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, pada pengujian menggunakan software dapat menggunakan model 3D yang lebih baik dan lebih mulus agar hasil pengujiannya lebih menyerupai hasil idealnya. Sekian penjelasan saya dari tugas akhir ini. Saya akhiri, terima kasih sudah memperhatikan penjelasan saya mengenai tugas akhir saya. Sampai jumpa, sampai ketemu kembali.